Lebih, lebih. Dalam keterangan pers Selasa pagi, Kepala Daerah Kerja Mekah, Arsyad Hidayat, merilis jumlah jamaah haji Indonesia yang menjadi korban di Mina bertambah menjadi 46 orang. Satu korban yang baru dirilis bernama Dahlia Sulaiman Hamdan, kloter BTH 14 dari Batam dengan nomor paspor A3689002. Jemaah haji yang wafat pada rilis kami sebelumnya adalah sebanyak 45 orang yang terdiri dari 41 orang jemaah haji asal Indonesia dan 4 orang jemaah haji dari WNI yang mukim di Arab Saudi. Saat ini bertambah menjadi 46 orang, yaitu Dahlia Sulaiman Hamdan dari kloter BTH 14 nomor paspor A3689002. Kemudian jemaah haji yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi pada rilis kami sebelumnya berjumlah 10 orang. Saat ini telah kembali ke pemondokannya sebanyak 3 orang, sehingga yang tersisa 7 orang. Dan untuk jumlah jemaah haji yang dilaporkan belum kembali kini bertambah dari yang semula dilaporkan sebanyak 82 jemaah, kini menjadi 90 orang. Sementara itu, banyaknya korban jiwa dalam tragedi Mina membuat pihak berwenang Arab Saudi, khususnya Sekretariat Mekah, telah mempersiapkan 74.700 makam di 6 pemakaman Mekah, yaitu Pemakaman Al-Ma'la, Pemakaman Al-Adal, Pemakaman Al-Syariah, dan Pemakaman Al-Haram Martir. Tim TV One mengabarkan. Ya, perlu kami update kembali ya data terbaru yang baru saja diberikan di dalam konferensi pers langsung dari Tanah Suci. Tadi angkanya sudah bertambah, yang meninggal menjadi 57 orang, sedangkan yang hilang menurun dari 89 menjadi 78. Ya, itu adalah yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan, harapannya sih demikian, seperti itu. Tapi tadi juga ada pernyataan dari Kepala Daerah Kerja di Mekah Arab Saudi ya, Pak Arsyad Hidayat, yang menyebutkan bahwa mereka yang data terbaru ini begitu ya, data terbaru ini adalah jenazah begitu yang kami peroleh dari kontainer. Ya, yang diturunkan dari kontainer. Betul. Sehingga bisa kembali diidentifikasi setelah turun dari kontainer, dan ternyata bertambah angkanya, bertambah 11 orang dalam update terbaru di konferensi pers pagi tadi. Dan sejak penanganan pertama, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi tentunya sudah melangsungkan prosesi pemakaman terhadap jamaah haji asal Indonesia yang wafat dalam tragedi Mina 204. Ada beberapa titik lokasi pemakaman yang disiapkan. Kalau kemarin kita mendapat informasi ada 6 ya, Indi ya. Nah, ini adalah grafis lokasi begitu. Ada pemakaman Al-Adl, ada pemakaman Al-Syariah, ada pemakaman Al-Haram, yang kalau kita lihat dari peta ini lokasi tidak terlalu berjauhan dengan lokasi-lokasi lainnya ini. Nah, ini mungkin sedikit agak jauh begitu ya. Pemakaman Al-Rabwah, dan yang terakhir adalah pemakaman Arafat. Informasi yang saya baca dari media adalah warga negara Indonesia yang dimakamkan, yang menjadi korban musibah Mina 204 ini dimakamkan di satu tempat, yakni pemakaman Al-Syariah. Nah, kita akan coba akurasikan informasi ini dengan Bapak Arsyad Hidayat selaku Kepala Daerah Kerja di Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu tanah air Pak Arsyad. Kami ingin mendapatkan informasi yang terbaru Pak, agar masyarakat di tanah air pun juga bisa terus mendapatkan informasi yang akurat begitu. Bisakah diperkenankan Bapak untuk menyebutkan kembali Pak data terbaru dari yang tadi sudah dirilis oleh Bapak dan tim di sana? Silakan Pak Arsyad. Tunggu Mas ya. Berapa menit? Setengah jam kan?
Silakan, Pak. Ya, Pak Arsyad Hidayat, kami menunggu Pak informasi dari Bapak terkait dengan yang tadi sudah Bapak rilis, sudah Bapak sampaikan kepada awak media di sana terkait perkembangan atau data baru. Silakan, Pak Arsyad. Haris Fadil ya. Baik, sambil memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Pak Arsyad, kembali kami sampaikan Halo, ya. bahwa beberapa Halo. menit yang lalu sudah dilakukan konferensi pers langsung dari Tanah Suci yang disampaikan oleh Dakar Mekah, Ya. dan angka yang meninggal menjadi 57 orang. Tadi nama-namanya sudah disebutkan Ya. langsung oleh Pak Arsyad, tetapi nanti kita akan meminta lagi nama-nama persisnya begitu, karena cukup banyak juga warga negara Indonesia, keluarga-keluarga yang berada di tanah air masih menunggu kejelasan mengenai keluarga mereka yang sedang menunaikan ibadah haji di sana. Pak Arsyad sudah bersama kami. Baik, tampaknya belum ya, Vi? Ya, komunikasi kita belum berjalan dengan baik Ya. begitu. Ada informasi juga yang terbaru bahwa pemakaman sudah dilakukan kan. Tadi kita sudah memperlihatkan beberapa lokasi pemakaman. Ada Al-Syariah. Mungkin bisa diulang lagi begitu grafisnya. Ada di mana saja ini? Al-Syariah, Al-Ada, Al-Haram, Al-Rabwah, dan Al-Arafat. Ini ada beberapa lokasi dan memang SOP-nya dari Arab Saudi memang tidak bisa mengembalikan jenazah yang wafat di Ke tanah Tanah air. Suci ke tanah air atau ke negara manapun. Semuanya dimakamkan di Tanah Suci. Betul. Dan tujuannya adalah kami memberikan informasi ini melalui bentuk grafis, peta dan lain sebagainya, bila mana memang sanak famili atau saudara-saudara yang di tanah air yang kehilangan anggota keluarganya di sana, Ya. sewaktu-waktu bila ada rezeki menunaikan ibadah umroh, nah bisalah mungkin menyempatkan waktu untuk ikut berziarah begitu di sana, melihat makam anggota keluarga mereka. Walaupun tidak ditulis satu persatu ya. Betul. Nah, Pak Arsyad sudah bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arsyad, selamat Waalaikumsalam. pagi waktu tanah air. Pak Arsyad, kami ingin sekali Pak mendengarkan ada informasi terbaru yang tadi Bapak sampaikan pada saat jumpa pers begitu dengan awak media di sana, terkait dengan data terbaru Pak. Silakan Pak Arsyad. Ya, terima kasih Mas Rifki ya dan Mbak Indi. Jadi pada pagi hari ini waktu Indonesia atau malam hari, dini hari pukul 3 waktu Arab Saudi. Jadi kami melaporkan progres terkait dengan adanya tambahan jamaah yang menjadi korban wafat menjadi 57 orang dari rilis sebelumnya sebanyak 46 orang ya. Korban-korban tersebut terdiri dari pertama Lilis Suryani Misbahijudin, kloter JKS 61, nomor paspor B09-32986. Kemudian Otong Bastaman Sutisna Miharja, kloter JKS 61, nomor paspor B09-32958. Ketiga Nana Hendiana Idi, kloter JKS 61, nomor paspor A7917997. Kemudian keempat Maimunah Dasa Sasmita, kloter JKS 61, nomor paspor B0733173. Kelima Atang Gumawang Dede Herlan, kloter JKS 61, nomor paspor B0733175. Kemudian keenam Karma Fadma Kerta Praja, kloter JKS 61, nomor paspor B0745293. Ketujuh Tuti Kuswarti Damam, kloter JKS 61, nomor paspor B1442338. Kedelapan Iis Masriah Kastoni Mardo, kloter JKS 61, nomor paspor A70266769. Kemudian ke 9 Ida Murtika Pori, kloter BTH 14, nomor paspor B1306300. Kemudian ke 10 Suryati Sahran Ribut, kloter BTH 14, nomor paspor 130
66311 dan ke-11 yang terakhir Nur Alam Ilyas kloter UPG 10 B06 94654. Demikian Mas Rifki. Pak Arsyad, tadi dalam konferensi pers sebelumnya Bapak mengatakan bahwa jenazah-jenazah ini ditemukan dalam kontainer yang diturunkan begitu. Ini apakah besar kemungkinan 78 yang hilang ini juga dalam kondisi yang sama kurang lebih Pak Arsyad? Tentu saja harapannya tidak demikian. Kami berharap semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Penjelasan Anda Pak. Iya. Kami terus melakukan penelusuran terhadap informasi-informasi yang ada. Terakhir tim kami di lapangan mendapatkan informasi bahwa ada beberapa jemaah haji kita yang dirawat di rumah sakit di luar kota Mekah, seperti di rumah sakit Garda Nasional di Jeddah, kemudian di rumah sakit Hada, dan kami berharap ya mudah-mudahan sisa atau jamaah-jamaah yang belum kembali sampai saat ini ya dirawat walaupun tidak menutup kemungkinan dari foto-foto yang ada ya bahwa sebagian mereka telah meninggal dunia dan kondisinya atau posisinya saat ini berada di penyimpanan jenazah Muaisim. Pak Arsyad, kalau boleh tahu juga Pak, apakah masih cukup banyak jenazah yang berada di dalam kontainer dan juga jumlah kontainer yang dipersiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, Pak? Kalau melihat jumlah kontainer yang ada saat ini, baik yang ada di Muaisim ataupun yang semalam menurut infonya diberangkatkan ke Jeddah, nampaknya masih sangat banyak jenazah yang menjadi korban peristiwa Mina. Itu Pak Arsyad. Baik, Pak Arsyad, apakah cukup banyak kontainer yang belum diturunkan sehingga cukup banyak juga jenazah yang belum bisa diidentifikasi begitu Pak Arsyad? Betul, ketika jenazah tersebut masih berada di kontainer dan belum diturunkan, kami belum bisa melakukan identifikasi terhadap jenazah tersebut. Biasanya mereka dari pihak kesehatan Arab Saudi juga melakukan identifikasi setelah jenazah tersebut diturunkan di kontainer. Mereka melakukan identifikasi awal, setelah mereka melakukan identifikasi kemudian memoto masing-masing jenazah, dan proses berikutnya mereka memasang atau merilis foto-foto tersebut di tempat yang sudah disediakan oleh pihak Muaisim. Pak Arsyad, ini peristiwa Mina sudah berlangsung beberapa hari begitu. Berapa lama jenazah bisa bertahan untuk bisa diidentifikasi dengan baik, Pak Arsyad? Kami prinsipnya menginginkan sesegera mungkin jenazah tersebut bisa diidentifikasi, dan kami juga khawatir jika terlalu lama jenazah tersebut, artinya semenjak meninggalnya pada peristiwa Mina tanggal 24 September, kesulitan dalam mengidentifikasi karena terjadinya perubahan di fisik jamaah yang sudah tidak dapat dikenali ya. Dari 1-2 hari ini kami turun ke lapangan dan kami melihat
jenazah tersebut sudah berubah ya, sudah tidak nampak sekali dengan wajah atau rupa seperti yang kami lihat dalam foto-foto yang kami miliki di dalam data Siskohat, dan menurut kami ini juga menyulitkan ya. Oleh karenanya pihak kami, tim yang terdiri dari tim PPIH dan melibatkan dari kantor perwakilan KJRI Jeddah, kemudian juga dari tim TNI dan Polri, juga dari tim kesehatan, berupaya melakukan upaya-upaya percepatan, bahkan sudah muncul juga upaya-upaya dengan melakukan identifikasi melalui sidik jari, karena jamaah-jamaah yang masuk ke Arab Saudi baik melalui bandara Jeddah ataupun bandara Madinah, mereka akan memindai sidik jari atau dipindai sidik jarinya ketika mereka masuk di bandara ya. Mudah-mudahan dengan proses seperti ini juga dapat mempercepat proses identifikasi jenazah-jenazah yang ada. Kami masih ingin bincang dengan Anda, tapi kita jeda dulu Pak. Khususnya Pak Arsyad, perlu juga kita publikasikan begitu Pak kepada anggota keluarga, khususnya dari para keluarga jamaah yang wafat begitu. Infonya kan sudah dimakamkan di beberapa lokasi pemakaman ya yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan Pak Arsyad juga punya data nih siapa-siapa saja nama-nama yang sudah dimakamkan begitu ya di lokasi pemakaman. Mohon izin Pak Arsyad, sesaat lagi kami akan kembali bersama juga dengan ulama kita, ulama senior kita, ada Ketua Umum PBNU Pak Said Agil Siraj yang bersama kami ada di tanah air. Kami akan kembali.